Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswaku semua, ayo semangat pagi bersama, memulai hari dengan berdoa agar tujuan pembelajaran terlaksana. Selamat datang di kelas online SMP Unggulan Uswatun Hasanah. Bagaimana cara membedakan antara frasa dan klausa? Frasa secara umum merupakan gabungan dari dua kata atau lebih dan mempunyai arti yang berubah menurut kata dalam kalimatnya. Ciri-ciri frasa yaitu terdiri dari dua kata atau lebih, memiliki makna yang bersifat gramatikal atau berubah-ubah, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat baik secara subjek, predikat, objek, ataupun keterangan, dan bersifat non-predikatif. Contoh frasa: lapangan basket, rumah sakit, besok lusa, Senin depan. Sedangkan klausa adalah gabungan kata yang setidaknya memiliki subjek dan predikat. Nah, tadi kalau frasa itu non predikat, kalau klausa predikat, ya. Terkadang dilengkapi juga dengan objek atau keterangan. Contohnya, adik sekolah, pemain yang hebat, ketika hujan turun. Ini adalah contoh-contoh dari klausa. Mungkin ada yang berpikir kalau ini adalah kalimat. Bukan. Ini bukanlah kalimat. Mengapa bukan kalimat? Ini adalah klausa karena kumpulan kata-kata di sini tidak memiliki intonasi akhir atau intonasi final. Intonasi final itu terdiri dari titik, tanda seru, atau tanda tanya. Jadi, apabila kumpulan kata yang tidak diakhiri dengan intonasi akhir, kita bisa sebut sebagai frasa atau bisa klausa. Jadi, intinya klausa itu kalimat yang belum mendapatkan intonasi akhir. Kita sebutnya klausa ya. Oke, Bu Guru kasih satu contoh klausa. Dia tetap tabah walaupun sedang mendapat musibah. Di sini adalah contoh klausa. Mengapa disebut klausa? Karena di akhir tidak diberikan tanda final atau intonasi final, seperti titik atau tanda tanya. Di sini tanpa intonasi final berarti kata-kata yang berderet ini kita sebutnya sebagai klausa, bukan kalimat. Kalau ada yang bertanya, Bu, bisa tidak kata-kata tersebut kita jadikan kalimat? Bisa. Kamu tinggal tambahkan tanda titik, maka kata-kata tersebut sudah sah menjadi sebuah kalimat. Tetapi apabila tanpa intonasi final, maka kata-kata tersebut bukanlah sebuah kalimat, melainkan klausa. Bu Guru simpulkan perbedaan frasa dan klausa secara sederhana. Frasa adalah dua kata atau lebih yang tidak bersifat predikatif atau non-predikatif. Sedangkan klausa adalah dua kata atau lebih yang bersifat predikatif. Dan antara klausa ataupun frasa itu tidak memiliki intonasi final. Intonasi final terdiri dari titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kalian mempelajari tentang perbedaan antara frasa dan klausa. Sekarang kalian beralih ke materi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mempunyai satu struktur atau satu verba utama. Kalimat ini sama saja dengan kalimat tunggal ya, yang mempunyai pola S, P, O, K. Contohnya, Kaila memasak telur mata sapi.
Gulam mengendarai motor ke Medan. Dua kalimat ini kita bisa sebut sebagai kalimat tunggal. Mengapa bisa disebut sebagai kalimat tunggal? Karena kalimat ini tidak kompleks atau tidak memiliki konjungsi atau kata hubung. Masih ingat konjungsi itu apa? Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau masih ingat, coba sebutkan konjungsi itu apa saja. Ya, betul. Agar, walaupun, sehingga, lalu, saat. Apalagi? Jika, sedangkan. Dan masih banyak yang lainnya ya. Silakan kalian coba baca-baca ulang tentang konjungsi. Kalau kalian tahu konjungsi itu apa, kalian akan lebih mudah memahami kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi kalimat simpleks itu sederhananya kalimat yang tidak memiliki konjungsi, dia tunggal. Kita akan coba bandingkan dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Dengan kata lain, kalimat ini mempunyai lebih dari satu verba utama atau predikat karena mempunyai dua aksi, kejadian atau peristiwa. Kedua struktur tersebut biasanya dipisahkan oleh koma, konjungsi, atau bahkan tidak mempunyai tanda atau konjungsi sama sekali. Contoh, dia tetap tabah walaupun sedang mendapat musibah. Rajinlah belajar agar menjadi orang yang pintar. Jadilah orang yang rajin jika ingin menjadi orang yang sukses. Apakah kalian bisa menemukan mana konjungsinya? Bu Guru kasih waktu 5 detik untuk mencari konjungsi di dalam kalimat kompleks tersebut. Ya, kamu telah menemukannya. Walaupun, agar, jika, ya, dia tetap tabah walaupun sedang mendapat musibah. Walaupun di situ adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan dua klausa. Dua klausa yang mana ya dua klausanya? Klausa pertama, dia tetap tabah. Klausa yang kedua, sedang mendapat musibah. Dua klausa itu digabungkan menggunakan kata hubung walaupun. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, kata agar. Agar merupakan konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan dua klausa. Klausa pertama, rajinlah belajar. Klausa kedua, menjadi orang yang pintar. Dua klausa ini harus mendapatkan konjungsi agar menjadi sebuah kalimat yang kompleks. Bagaimana? Sudah bisa membedakan mana kalimat simpleks atau kalimat tunggal, mana kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks juga kita bisa menggunakan dua konjungsi sekaligus. Jadi tidak harus satu konjungsi ya. Contoh, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adik. Kira-kira kalimat ini ada berapa konjungsi? Ya, betul. Di sini ada dua konjungsi. Konjungsi pertama adalah apa? Ketika. Si pintar. Yang kedua? Ya, dan ya. Jadi di kalimat ini ada dua konjungsi. Konjungsi pertama ketika dan konjungsi kedua adalah dan. Ini disebutnya kalimat kompleks. Kita bisa menyebutnya kalimat majemuk campuran ya. Kalau yang satu konjungsi biasanya kalimat majemuk bertingkat. Kalau yang dua konjungsi kita bisa sebutnya kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran di sini ada dua konjungsi ketika dan. Ada berapa klausa? Ayo hitung, ada berapa klausa di kalimat ini? Ya, ada 3 klausa. Klausa pertama, pekerjaan itu sudah selesai. Klausa kedua, ayah datang dari kantor.
Klausa ketiga, ibu sudah menidurkan adik. 3 klausa ini bisa menjadi satu kalimat yang utuh apabila diberikan sebuah konjungsi. Konjungsi ketika dan. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.